beberapa data ya bahwa THR dibagikan dan Iya, ini sepertinya bisa menjadi insentif untuk meningkatkan konsumsi atau daya beli masyarakat menjelang Lebaran dan Ramadan. iya. Tapi ada juga di satu sisi data yang menunjukkan bahwa durable goods ini pembeliannya menurun secara drastis. Iya. Dari Indef sendiri, riset-riset yang Anda lakukan seperti apa sebenarnya keadaan di Indonesia saat ini, Pak? Ya, ya ini memang situasi yang Lebaran yang agak berbeda ya karena pertama masyarakat itu sudah mengalami tekanan harga sejak awal tahun ya bahkan sebetulnya sejak akhir tahun lalu begitu dimulai dari kenaikan harga bahan pokok tadi begitu sehingga memang ada daya beli yang tergerus begitu dan ya alhamdulillah ada THR dan dibagian penuh ya terutama untuk PNS ini ya. Tapi kalau kita lihat secara data sebetulnya total PNS kita itu kan sekitar 4,3 juta begitu ya. Sementara data pekerja formal kita itu 57 juta. Jadi artinya ini nggak ada 10%-nya sebetulnya Ya. yang dapat THR penuh ini. Kita juga harus melihat apakah sektor swasta, pekerja formal di sektor swasta juga mendapatkan THR yang sama penuhnya seperti PNS begitu. Kalau tidak ya tentu saja nanti juga akan menimbulkan problem daya beli. Nah, yang kedua menarik juga tadi melihat data penjualan mobil yang mulai turun dan cukup signifikan sebenarnya turunnya. Di Indonesia sebetulnya kalau menjelang Lebaran itu sebetulnya kendaraan itu biasanya justru naik penjualannya. Kenapa? Karena ya mereka pengen mudik, pengen menggunakan kendaraan baru ya dan juga ya quote and quote menunjukkan lah ya tingkat ekonominya biasanya begitu. Tapi kalau data tadi disampaikan ya bahwa penjualannya turun cukup drastis itu juga menggambarkan masyarakat kelas menengah yang biasanya bisa gonta-ganti kendaraan itu mulai berpikir begitu ya katakanlah mulai mengevaluasi begitu ya bahwa memang mungkin kondisi ekonominya tidak secerah seperti tahun lalu begitu. Tidak secerah seperti tahun lalu ya? Iya dugaan saya begitu ya. Oke, padahal pandemi COVID-19 ini sudah maksudnya dalam hal endemi diberlakukan gitu ya. Ini kan tahun kedua setelah akhirnya endemi diberlakukan ya Pak ya. Dan Benar. harapannya kan dengan post pandemic recovery dari tahun ke tahun harusnya semakin lebih baik gitu ya Pak ya. Tapi pada nyatanya mengapa daya beli masyarakat kelas menengah menurun? Tapi di satu sisi dari data makroekonomi kita, kita tuh masih bisa tumbuh 5% dalam 7 kuartal berturut-turut dan menghasilkan PDB growth yang cukup baik, PDB per kapita cukup baik. Apakah ini masalah utamanya adalah kesenjangan Pak? Ya aspek kesenjangan tentu saja ya menjadi masalah itu, tapi secara umum ekonomi kita tahun lalu itu kan juga cukup banyak disupport oleh kenaikan harga komoditas begitu. Nah, pada tahun ini harga komoditas itu sudah mulai landai walaupun harganya tetap masih tinggi ya, tapi tidak setinggi tahun lalu. Nah, ini kemudian berimplikasi kepada ekonomi kita walaupun mungkin juga masih bisa tumbuh katakanlah ya antara kalau Indef sendiri memproyeksikan 2024 itu 4,8 ya sedikit lebih rendah dari pemerintah begitu. Atau katakanlah kalau mungkin triwulan pertama bisa nyampe 5% tapi mungkin akan sedikit lebih rendah dibandingkan momen Lebaran tahun lalu ya. Lebaran tahun lalu itu Mbak Safrina ekonomi kita bisa tumbuh 5,17% Ya. begitu. Nah tahun ini kita perkirakan Ekspektasinya. ya 5% ya 5% jadi sedikit turun tapi masih oke lah kira-kira begitu ya karena ada situasi tekanan daya beli tadi begitu. Seberapa signifikan Pak pemberian THR yang full ini juga akan menopang konsumsi masyarakat di Lebaran tahun ini? Iya tentu saja kalau melihat adanya tekanan harga dari awal tahun adanya THR ini pasti akan dieksekusi dalam bentuk belanja ya oleh para penerimanya oleh PNS lah terutama gitu ya dan juga masyarakat untuk Lebaran begitu. Sehingga itu pasti akan mendorong tingkat konsumsi. Nah kebetulan tingkat konsumsi kita triwulan 4 kemarin juga agak turun ya, hanya 4,47 lajunya. Kita harapkan sih dengan adanya THR ini baik dari swasta maupun juga dari pemerintah bisa mendorong ya setidaknya ekonomi kita 5% lah ya untuk laju konsumsinya begitu. Sehingga itu nanti bisa memberikan optimisme ke depan begitu untuk ekonomi Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih banyak sudah cukup jelas Pak Eko dan apa yang tadi disampaikan Pak Eko juga akan menjadi pemantik diskusi kita nih pada sore hari ini. Sekarang saya mungkin ke Pak Mualim. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, memang benar rasanya di tahun ini seperti daya beli masyarakat memang menurun. Data-data sudah jelas dan juga dari pandangan-pandangan dari akademisi dan lain-lain menunjukkan bahwa memang ini tidak secerah tahun lalu dari segi daya beli masyarakat. Saya pengen tahu Pak keadaannya di lapangan dari Anda sendiri sebagai pengusaha, bagaimana dan bagaimana bisnis Anda berjalan juga di tahun ini?
Baik ya, mungkin saya menjelaskan dari sisi pusat perbelanjaan ya. Ini jadi memang benar ya, di awal-awal tahun ini para pedagang khususnya itu banyak yang mengeluh ya bahwa kondisinya sepi. Namun 1 bulan sebelum Ramadan itu ada terjadi peningkatan khususnya untuk yang di grosir ya. Saya katakan di pusat perbelanjaan yang grosir itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan mengingat mereka mulai pada kulakan. Jadi dalam hal ini itu yang membuat pusat perbelanjaan jadi semakin hidup. Ditambah ditopang dengan adanya THR yang mulai cair ya, ini membuat pusat perbelanjaan saat ini menjadi lebih membaik lagi. Tapi di awal tahun memang keluhan itu dirasakan dan kita juga memahami bahwa kondisinya memang cukup membuat pusat perbelanjaan di beberapa titik itu memang tidak begitu baik ya, tetapi 1 bulan sebelum Ramadan sudah mulai membaik dan saat ini juga sudah sangat baik ya, karena mungkin tradisi mau Lebaran ini membuat kondisi menjadi lebih ramai. Itu kira-kira, Bu Safina. Oke, sampai pekan kedua Ramadan ini, apakah Anda melihat sudah ada peningkatan yang cukup signifikan di pembelanjaan masyarakat? Sudah ya. Ya, jadi memasukin Ramadan minggu kedua ini memang sudah cukup signifikan ya. Kita bisa terlihat dari okupansi daripada pusat perbelanjaan sendiri ya, maupun tingkat kunjungan. Kita kalau berbicara pusat perbelanjaan itu ada 2. Pusat perbelanjaan sebagai trade center dan pusat perbelanjaan mall ya, yang mungkin disebut list mall atau high end mall. Nah, ini berbeda. Kalau yang pusat perbelanjaan trade center itu memang kebanyakan adalah UMKM. Nah, ini memang 1 bulan sebelum Ramadan sudah ada peningkatan yang cukup signifikan. Mungkin tingkat yang belanjanya aja udah bisa meningkat sampai sekitar 40%-an. Itu yang belanja karena mereka untuk dijual kembali ya, grosiran gitu loh. Tapi menjelang udah memasukin Ramadan ini pengunjung yang end user ya, yang dipakai sendiri, yang belanja untuk keluarganya juga cukup meningkat, cukup bagus gitu.